Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wattabi'in lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asabiku semua, sekedar menyampaikan nasihat tambahan untuk kaum Wahabi yang sufaha. Silakan tonton video ini dengan baik sampai habis. Anda katakan kepada mereka, ajaran atau pemahaman kalian itu baru, dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Buktinya, tidak ada seorang muslim pun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengharamkan perkataan ya Muhammad atau wahai Muhammad. Bahkan orang yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebutnya sebagai Syekhul Islam, yaitu Imam Ibn Taymiyah, telah membolehkan mengucapkan ya Muhammad bagi orang yang sedang kesusahan karena tertimpa semacam lumpuh pada kakinya atau al-khadar. Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahwa dianjurkan bagi orang yang tertimpa semacam kelumpuhan pada kaki yang tidak dapat digerakkan untuk mengucapkan ya Muhammad. Yang dimaksud al-khadar pada kaki di sini bukan artinya kesemutan, juga bukan lumpuh yang permanen, tapi yang dimaksud adalah lumpuh sementara karena terlalu lama duduk atau semacamnya. Rekomendasi Imam Ibn Taymiyah ini beliau dasarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwa suatu ketika sahabat yang mulia ini tertimpa al-khadar pada kakinya. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, sebutkan orang yang paling engkau cintai. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ya Muhammad. Anda katakan kepada kaum sufaha tersebut, ya, Ibn Taymiyah yang kalian sebut sebagai Syekhul Islam membolehkan perkara tersebut, sementara kalian menamakan itu sebagai kekufuran. Dalam hal ini bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri terbebas dan tidak sejalan dengan apa yang kalian yakini. Dengan dasar apa kalian mengaku sebagai bagian dari orang-orang Islam? Karena kalian mengkafirkan seluruh umat Islam, ya, yang mengucapkan ya Muhammad. Padahal tidak ada seorang pun yang mengharamkan perkataan ya Muhammad, kecuali kalian sendiri yang pertama kali mengharamkannya. Dan sesungguhnya barang siapa mengkafirkan umat Islam, maka dia sendiri yang kafir. Karena umat ini akan senantiasa akan berada dalam agama Islam hingga hari kiamat. Sabiku semua, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih itu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu amru hazil ummah mustaqiman hatta taqumus sa'atu atau hatta ya'tiya amrullah. Ya. Senantiasa urusan umat ini akan selalu dalam kebenaran hingga datang kiamat, atau hingga datang urusan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika mereka berkata Imam Ibn Taymiyah tidak berkata demikian, maka kita katakan kepada mereka, ada buktinya. Itu ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya berjudul Al-Kalim At-Tayyib. Para ulama yang menuliskan biografi atau manaqib Al-Imam Ibn Taymiyah itu mengatakan bahwa Al-Kalim At-Tayyib benar-benar sebagai salah satu dari karya-karyanya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Salahuddin As-Safadi, salah seorang yang hidup semasa dengan Imam Ibn Taymiyah sendiri, dan banyak mengambil darinya. Sabiku semua. Kemudian salah seorang pemuka kaum Wahabi, Syekh Al-Albani, juga mengakui bahwa Al-Kalim At-Tayyib adalah salah satu karya
Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dan bahkan beliau membuat catatan tambahan atau ta'liq terhadap kitab tersebut. Walaupun beliau berkata bahwa sanad tentang perkataan sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar tersebut adalah dhaif. Namun begitu, walaupun Syekh Al-Albani menilai sanad tentang perkataan Sayyidina Ibnu Umar tersebut dhaif, tetapi penilaiannya itu sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun. Oleh karena Imam Ibnu Taimiyah telah mengutip riwayat itu dalam kitabnya tersebut dengan menamakannya fasal tentang kaki apabila terkena al-khadar. Lalu ia menamakan kitabnya tersebut dengan Al-Kalim At-Thayyib. Artinya perkataan yang baik. Ya. Itu lihat kitabnya halaman 73. Bahkan seandainya benar sanad riwayat tersebut berkualitas dhaif seperti yang disangka oleh Syekh Al-Albani, tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah telah jelas-jelas membolehkan hal itu yang karenanya beliau mengutip dalam kitabnya tersebut dan beliau namakan dengan Al-Kalim At-Thayyib. Dari sini kita katakan kepada Wahabi, kepada mereka, dengan demikian siapa sebenarnya yang telah kafir? Apakah Imam Ibnu Taimiyah yang kalian sebut sebagai Syekhul Islam atau kalian sendiri? Ya, sabiku semua, secara tersirat sebenarnya orang-orang Wahabi tersebut telah mengkafirkan Imam Ibnu Taimiyah, baik mereka sendiri sadar atau tidak. Ya, sampai di sini tentu mereka tidak berani untuk mengatakan Al-Imam Ibnu Taimiyah kafir. Ya, juga mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka sendiri sebagai orang-orang kafir. Mereka tidak akan memiliki jawaban untuk ini. Dari sini kita katakan kepada mereka, jika demikian, maka benar bahwa ajaran pemahaman kalian itu adalah ajaran yang baru. Karena dengan pendapat kalian yang mengharamkan perkataan ya Muhammad, berarti kalian telah mengkafirkan seluruh umat Islam dari semenjak masa Rasulullah SAW hingga masa kita sekarang ini. Dan bahkan baik disadari oleh kalian atau tidak, kalian telah mengkafirkan imam utama kalian, yaitu Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang jelas-jelas telah membolehkan perkataan ya Muhammad saat kaki terkena al-khadar. Ya. Mereka akan terdiam 1000 bahasa, tidak memiliki argumen. Ya. Sabiku semua, terlebih daripada itu semua, tentang penilaian Syekh Al-Albani yang mengklaim sanad riwayat perkataan Sayyidina Ibnu Umar tersebut sebagai sanad yang dhaif, penilaiannya sama sekali tidak dapat dijadikan landasan. Karena beliau seorang yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan penilaian hadis dhaif atau sahih. Ya. Maaf, beliau bukan seorang hafiz, ya, hafizul hadis. Bahkan beliau akui sendiri bahwa beliau tidak hafal, walaupun hanya 10 buah hadis saja dengan sanad-sanadnya. Beliau hanya mengaku-ngaku bagi dirinya sendiri bahwa beliau adalah muhaddis kitab, bukan muhaddis hibz. Ya. Kemudian jika orang-orang Wahabi berkata, Al-Imam Ibnu Taimiyah meriwayatkan perkataan Sayyidina Umar tersebut dari seorang perawi yang masih diperselisihkan, ya, atau mukhtalafih, maka Anda katakan kepada mereka, Al-Imam Ibnu Taimiyah jelas-jelas meriwayatkannya dalam kitabnya tersebut. Itu artinya sebagai bukti bahwa beliau menganggap baik perkataan ya Muhammad, baik riwayat tersebut sahih atau tidak sahih. Karena seorang yang meriwayatkan sesuatu yang batil sementara beliau tidak mengingkarinya, ya, itu artinya beliau menganggap baik sesuatu tersebut dan menyeru kepadanya. Kisah tentang perkataan sahabat Abdullah bin Umar tersebut, ya, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu As-Sunni. Lihat dalam kitab Amal Al-Yaum wa Al-Lailah halaman 72 sampai 73. Juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Lihat halaman 324 dengan jalur sanad selain sanad Ibnu As-Sunni. Demikian pula telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Kabir Imam Ibrahim Al-Harbi, seorang yang dalam ilmu dan sikap waroknya serupa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Gharibul Hadis, yang juga dengan jalur sanad selain sanad Ibnu As-Sunni. Itu. Lihat dalam kitab Gharib Al-Hadis juz 2 halaman 673 sampai 674. Diriwayatkan pula oleh
Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 321. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari dalam kitab Al-Hisn Al-Hasin. Dan dalam kitab Iddah Al-Hisn Al-Hasin, lihat halaman 105. Dan oleh Imam As-Sawqani, seorang yang dalam beberapa masalah sejalan pemahaman Wahabi. Ya. Lihat wahai orang-orang Wahabi. Ya. Imam As-Sawqani meriwayatkannya dalam Tuhfah Az-Zakirin, lihat halaman 267. Sementara kalian menganggap perkataan ya Muhammad sebagai kekufuran. Ya, wahai kaum Wahabi, hendak lari kemana kalian? Jelas tersingkap. Ya. Kedok sesat ajaran kalian. Lihat pula Imam Ibn Taimiyah sebagai imam kalian. Dan sebagai imam utama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang banyak mengambil paham sesatnya telah meriwayatkannya dalam karyanya sendiri yang beliau namakan dengan Al-Kalim At-Thayyib. Sabi semua, jika orang-orang Wahabi berkata kita yang benar, sementara Imam Ibn Taimiyah tidak benar, beliau telah menghalalkan perbuatan syirik dan kufur. Kita katakan kepada mereka, itu berarti kalian telah mengkafirkan imam terkemuka kalian sendiri, yang merupakan referensi utama bagi kalian dalam akidah tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan dalam banyak kesesatannya. Dan itu berarti merupakan pengakuan dari diri kalian sendiri bahwa kalian mengikuti seorang yang kalian anggap sebagai orang kafir. Padahal beliau adalah rujukan utama kalian dalam berbagai permasalahan akidah yang kalian yakini. Lihat, kalian telah mengakui Al-Imam Ibn Taimiyah dalam pernyataan kufurnya bahwa kalam Allah dan kehendaknya adalah baharu dari segi materi atau lafaz, dan qadim dari segi jenis, al-jins atau an-naw'. Kalian juga mengikutinya dalam keyakinannya bahwa jenis alam ini azali, ya, tidak bermula, ada bersama Allah, bukan sebagai makhluk. Lihat, ya, dengan kekufurannya ini kalian telah menjadikan dia sebagai ikutan dan sandaran dalam segala keyakinan kalian, yang nyata-nyata hal itu menyalahi kebenaran. Sementara kalian menyalahi beliau pada perkara di mana beliau telah sesuai dengan kebenaran di dalamnya, yaitu dalam kebolehan mengucapkan kata ya Muhammad, ya, ketika dalam keadaan sulit atau saat tertimpa musibah. Ya, kemudian kita katakan pula kepada mereka, pengakuan bahwa kalian sebagai kelompok salafi adalah bohong besar. Siapakah di antara ulama salaf yang melarang mengatakan kata ya Muhammad saat dalam kesulitan? Karena itu haram bagi kalian mengaku sebagai kaum salafi. Karena penamaan ini menipu banyak orang awam. Padahal kalian sedikit pun tidak berada di atas keyakinan ulama salaf, juga tidak di atas keyakinan ulama khalaf. Ya. Tetapi kalian datang dengan membawa agama dan pemahaman yang baru. Sesungguhnya mengucapkan kata ya Muhammad untuk tujuan meminta tolong atau istighosah adalah perkara yang telah disepakati kebolehannya oleh para ulama salaf dan ulama khalaf, baik di masa Rasulullah SAW masih hidup atau setelah beliau wafat. Adapun yang dilarang dalam syariat adalah mengucapkan kata ya Muhammad di hadapan wajah Rasulullah di masa hidupnya untuk tujuan memanggilnya, yaitu setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dakum ba'dan. Ya, janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya. Dalam Quran surah An-Nur ayat 63. Ya. Sebab diharamkan perkara tersebut adalah karena ada suatu kaum yang bersifat kasar memanggil Rasulullah SAW dari luar rumahnya dengan mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, keluarlah engkau kepada kami. Dari sebab ini kemudian Allah mengharamkan perkara ini karena untuk memuliakan Rasulullah SAW. Adapun tentang seorang sahabat yang buta, yang bertawasul
dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ia mendapatkan kesembuhan dari butanya. Yang kemudian Rasulullah SAW mengajari sahabat buta tersebut beberapa kalimat doa untuk ia bacakan, maka bacaannya tersebut tidak dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Doa tersebut yaitu Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi azza wa jalla fi hajati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya denganmu menghadap kepada Tuhan saya dalam kebutuhanku ini. Dalam riwayat hadis ini, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat buta tersebut, pergilah ke tempat wudhu, berwuduklah, lalu kerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoalah dengan membaca doa-doa itu. Di riwayat Imam At-Tabrani. Lihat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 9 halaman 17-18 dan Al-Mu'jam As-Shaghir halaman 201-202. Sahabat buta tersebut kemudian keluar dari majelis Rasulullah SAW. Beliau berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan membacakan doa yang berisi tawassul dengan Rasulullah SAW tersebut. Setelah beliau menyelesaikan itu semua, maka beliau datang kembali menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan sudah dapat melihat. Dengan demikian, doa yang dibacakan oleh sahabat buta tersebut tidak di hadapan Rasulullah SAW pada masa hidup beliau saat itu. Ya, sahabat semua, dari sini kita katakan kepada kaum Wahabi, kalian telah mengambil pendapat Imam Ibn Taimiyah dalam karyanya berjudul At-Tawassul wal Wasilah, bahwa tawasul hanya boleh dilakukan dengan orang yang hadir di hadapan dan dalam keadaan masih hidup. Namun terhadap tawasul atau istighosah dengan yang sudah meninggal, yang padahal itu oleh Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri juga dikatakan sebagai perkara baik, seperti bertawasul dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya. Kalian menyalahinya, bahkan kalian mengklaim bahwa perkara tersebut adalah syirik dan kufur. Alangkah naifnya kalian, betul-betul jauh dari kebenaran. Kemudian daripada itu, kita katakan pula kepada mereka untuk membantah pendapat mereka yang telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas atau berada di arsy. Seseorang yang dalam posisi berdiri, apakah dari segi jarak posisi kepalanya lebih dekat kepada arsy dibanding seorang yang sedang dalam posisi sujud? Mereka pasti menjawab bahwa yang dalam posisi berdiri lebih dekat kepada arsy. Lalu kita katakan kepada mereka, kalian telah menjadikan arsy sebagai tempat bagi Allah. Padahal ada hadis Rasulullah SAW yang menolak pemahaman sesat kalian ini. Adalah riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'aksirud du'a." Rawi Muslim. Seorang hamba yang paling dekat kepada Allah adalah saat dia dalam posisi sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa pada posisi tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalian mengatakan bahwa metode takwil sama dengan ta'til. Artinya menurut kalian memberlakukan takwil sama saja dengan mengingkari wujud Allah dan mengingkari sifat-sifatnya. Atau dalam istilah kalian at-ta'wil ta'til. Ini artinya ketika kalian menolak takwil, maka berarti sama saja kalian mengakui bahwa keyakinan kalian adalah keyakinan batil. Karena keyakinan kalian berseberangan dengan pemahaman zahir atau literal hadis tersebut. Adapun kami kaum Ahlus Sunnah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan seluruh ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang secara zahir literal seakan bahwa Allah memiliki tempat dan arah, atau seakan bahwa Allah memiliki anggota badan.
Atau seakan bahwa Allah memiliki bentuk atau batasan, atau bergerak dan pindah, atau sifat-sifat apapun yang seakan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Ini semua kita pahami dengan metode takwil, baik dengan metode takwil ijmali atau takwil tafsili. Sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh beberapa orang dari ulama salaf, yang kemudian diikuti oleh para ulama khalaf. Kita katakan, makna teks-teks semacam itu semua bukan dalam makna zahirnya, tetapi itu semua memiliki makna-makna yang sesuai bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Inilah yang dimaksud dari perkataan sebagian ulama salaf, bila kaif wala tashbih. Ulama ahlu sunnah itu mengatakan bahwa makna bila kaif yang dimaksud adalah bahwa ayat dan hadis-hadis mutasyabihat semacam yang telah disebutkan tersebut tidak dipahami dalam pengertian benda atau sifat-sifat benda. Inilah pemahaman yang benar dari maksud perkataan ulama salaf dan ulama khalaf. Bila kaif tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Dalam mulutnya mereka mengatakan bila kaif, tapi dalam hati mereka meyakini adanya kaif, sifat benda. Sabi ke semua, sesungguhnya metode takwil tafsili telah diberlakukan oleh para ulama salaf sekalipun, tidak oleh semua mereka. Imam Ahmad bin Hanbal misalkan telah mentakwil firman Allah, wa jaa rabbuka, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud jaa dalam ayat tersebut adalah datangnya pahala dari Allah. Dalam riwayat lain beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah datangnya perintah Allah. Lihat dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, juz 10 halaman 327. Imam Al-Baihaqi itu mengatakan sanad riwayat ini tidak memiliki cacat sekalipun. Tidak memiliki cacat sedikit pun. Sementara kalian wahai kaum Wahabi mengatakan dalam memahami ayat tersebut bahwa Allah turun secara indrawi. Dalam keyakinan kalian bahwa Allah pindah dari arsy ke bumi, sebagaimana para malaikat turun secara indrawi, yaitu turun dengan pindah dari arah atas ke arah bumi pada hari kiamat kelak. Seandainya Imam Ahmad berkeyakinan seperti keyakinan kalian, maka tentu beliau tidak akan mentakwil ayat tersebut. Tentu beliau akan memahami ayat tersebut sesuai zahirnya, seperti yang kalian pahami. Tapi terbukti beliau telah melakukan takwil. Perkataan Imam Ahmad ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkannya dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad. Demikian pula firman Allah, yauma yukshafu an saq. Oleh sebagian ulama salaf telah ditakwil secara tafsili. Mereka mengatakan yang dimaksud kata asyaq dalam ayat ini adalah huru hara, kesulitan yang teramat dahsyat. Artinya bahwa Allah akan mengangkat huru hara tersebut di hari kiamat kelak dari orang-orang mukmin. Lihat dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 428, kemudian kitab Al-Asma wa Sifat halaman 345. Sementara kalian wahai orang-orang Wahabi memaknai makna syaq pada ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah memiliki betis sebagaimana manusia memiliki betis yang merupakan salah satu anggota badannya. Bagaimana kalian mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya dengan keyakinan kalian yang rusak ini? Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan kalian itu sebagai para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal adalah bohong besar. Sementara itu Imam Al-Bukhari telah menyebutkan takwil bagi dua ayat dari Al-Quran. Pertama, beliau mentakwil firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa makna al-wajh dalam ayat tersebut adalah al-mulk, artinya kerajaan atau kekuasaan. Lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tafsir surah Al-Qasas. Takwil ayat ini demikian juga telah disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab tafsirnya. Lihat dalam kitab Tafsir Al-Karim, tafsir Al-Quran Al-Karim halaman 194.
Kedua, Imam Al-Bukhari mentakwil firman Allah, wa akhidhum binasiyatiha. Ayat ini ditakwil oleh beliau dalam makna al-mulk wa as-sultan. Artinya kerajaan dan kekuasaan. Ya. Lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tafsir surah Hud. Ya. Imam Al-Bukhari tidak pernah mentakwil ayat ini seperti yang kalian yakini dalam pengertian bahwa Allah bersentuhan. Ya, ya benar. Ya, maka literal dari ayat tersebut seakan Allah menyentuh setiap ubun-ubun dari segala binatang. Tapi memaknainya seperti demikian ini jelas merupakan tasybih. Penyerupan Allah dengan makhluknya. Karena Allah tidak disifati dengan menyentuh dan atau disentuh. Sebab menyentuh maupun disentuh adalah dari tanda-tanda makhluk. Ya. Adapun takwil hadis riwayat Imam Muslim yang telah kita sebutkan tadi, ya, adalah bahwa makna al-qurb, ya, di sini bukan dalam pengertian dekat dari segi jarak. Ya, demikian pula dengan redaksi-redaksi hadis yang seakan Allah berada atau bertempat di arah atas. Itu semua tidak boleh dipahami secara literal atau harfiah, tetapi harus dipahami dengan metode takwil. Ya, dengan demikian, bagaimana kalian mengatakan bahwa metode takwil sama saja dengan ta'til? Menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Juga dengan dasar apa kalian mengatakan bahwa metode takwil adalah kufur? Ya, kita katakan kepada mereka, jika kalian tidak memahami hadis riwayat Imam Muslim ini, ya, dengan makna zahirnya atau harfiah, maka berarti kalian telah melakukan takwil. Dan bila demikian, maka berarti kalian telah menyalahi diri kalian sendiri yang anti terhadap takwil. Kalian mengatakan takwil adalah ta'til, sementara kalian sendiri memberlakukan takwil. Ya, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, memberikan dalil-dalil kepada mereka melalui referensi kitab-kitab ulama salaf. Ya, bagi pandangan mereka, kita ini tetap saja bodoh. Ya. Tetap saja mereka itu memandang kita jahil, ya, tidak paham, kurang ilmu. Ya, perbanyak literasi. Ya, begitulah mereka. Mereka akan selalu menganggap kita bodoh. Ya. Sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terpenting untuk kita semua, ya siapapun kita saling mendoakanlah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan pemahaman kita, Allah beri hidayah kepada kita. Ya, setidaknya keluasan hati dalam menerima setiap perbedaan pendapat, keluasan hati dalam menerima ilmu yang baru. Ya. Sahabat semua rahmati Allah, ya mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.